Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah dasar-dasar komunikasi pembangunan. Dan pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pesan verbal dan nonverbal dalam proses komunikasi. Pesan merupakan sekumpulan lambang komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide, gagasan, dan informasi-informasi kepada pihak lain, di mana pesan ini dirancang oleh sumber untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran komunikasi tertentu. Pesan verbal dan nonverbal terintegrasi dalam semua konteks komunikasi, termasuk dalam konteks komunikasi pembangunan. Dan pada dasarnya, pesan itu cenderung bersifat abstrak. Untuk membuatnya menjadi konkret, dengan akal budinya, manusia menciptakan lambang komunikasi berupa mimik wajah, gerak-gerik, suara, bahasa lisan maupun tulisan, atau yang disebut dengan lambang komunikasi. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang apa itu pesan verbal. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat menguraikan karakteristik pesan verbal, menjelaskan pengertian bahasa, menguraikan sifat bahasa, dan menjelaskan beberapa pendekatan teoritis dalam komunikasi verbal. Sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi bahwa pesan itu merujuk pada sekumpulan lambang komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pihak lain. Sementara suatu simbol pesan verbal itu merupakan semua jenis stimulus yang menggunakan kata. Setidaknya ada 3 ciri utama yang menandai wujud atau bentuk komunikasi verbal dan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Pertama, lambang-lambang nonverbal digunakan paling awal sejak seorang manusia dilahirkan di dunia ini. Sedangkan setelah tumbuh pengetahuan dan kedewasaannya, barulah bahasa verbal dipelajarinya. Yang kedua, komunikasi verbal dinilai kurang universal dibanding dengan komunikasi nonverbal. Misalnya, bila seseorang bepergian ke luar negeri dan kita tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh masyarakat di negara tersebut, maka dia dapat menggunakan isyarat-isyarat nonverbal dengan orang asing yang akan diajak berkomunikasi. Dan ciri yang ketiga adalah bahwa komunikasi verbal merupakan aktivitas yang lebih intelektual dibanding dengan bahasa nonverbal. Dan dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal itu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas emosional. Artinya bahwa dengan bahasa verbal sesungguhnya telah dikomunikasikan gagasan dan konsep-konsep yang abstrak. Sementara melalui bahasa nonverbal yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian, perasaan, dan emosi. Komunikasi verbal dan nonverbal merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, dua bahasa komunikasi tersebut bekerja bersama-sama untuk menciptakan suatu makna. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan. Berikut ini akan kita uraikan apa perbedaan masing-masing dari komunikasi verbal dan nonverbal. Satu perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi mengenai niat atau intentionality atau tingkat kesengajaan. Pada umumnya, niat ini menjadi lebih penting pada saat berbicara tentang lambang atau kode-kode yang bersifat verbal. Sementara pada umumnya, komunikasi nonverbal cenderung kurang dilakukan dengan sengaja apabila dibandingkan dengan komunikasi verbal. Biasanya komunikasi nonverbal ini terjadi secara spontan, refleks, atau karena kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan lain sebagainya. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan dalam penggunaan simbolik, simbol-simbol pesan, yang mana komunikasi verbal tentu merujuk pada pesan-pesan berupa atau pesan-pesan yang diutarakan dalam bentuk kata-kata atau bahasa.
Sementara komunikasi nonverbal lebih banyak cakupannya. Ini bisa misalnya merujuk pada suatu warna pakaian yang digunakan oleh seseorang, atau ekspresi wajah yang ditunjukkan ketika berkomunikasi, atau gerakan tangan, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Perbedaan yang ketiga antara komunikasi verbal dan nonverbal berkaitan dengan pemrosesan informasi atau processing mechanism. Semua informasi diproses melalui otak yang kemudian menafsirkan informasi tersebut melalui pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku-perilaku fisiologis maupun refleks dan sosiologis, yakni perilaku yang dipelajari dan perilaku sosial. Berdasarkan pada perbedaan tersebut, pesan-pesan verbal dan nonverbal berbeda dengan konteks struktur pesannya. Komunikasi verbal tentu sangat terstruktur dan mempunyai hukum atau aturan-aturan tata bahasa. Sebaliknya, dalam komunikasi nonverbal dapat dikatakan hampir tidak ada atau tidak ada sama sekali struktur formal yang mengarahkan kejadian atau terjadinya suatu peristiwa komunikasi. Kebanyakan komunikasi nonverbal terjadi secara tidak disadari, berlangsung tanpa urutan kejadian yang dapat diramalkan sebelumnya. Dengan demikian, tanpa pola yang jelas, maka perilaku komunikasi nonverbal yang sama dapat memberi arti yang berbeda pada saat yang berlainan. Perbedaan berikutnya terkait dengan linguistik dan non-linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, sejarah, variasi regional, dan ciri-ciri fonetik dari suatu bahasa. Dengan kata lain, linguistik mempelajari macam-macam segi bahasa verbal, yaitu suatu sistem dari lambang-lambang yang sudah diatur pemberian maknanya. Sebaliknya, pada komunikasi nonverbal, karena tidak adanya struktur khusus, maka sulit untuk memberi makna pada lambang. Belum ada sistem bahasa nonverbal yang didokumentasikan, walau ada usaha untuk memberikan arti khusus pada ekspresi wajah tertentu. Beberapa teori mungkin akan memberikan pengecualian pada bahasa kaum tunarungu yang berlaku universal, sekalipun ada juga lambang-lambang yang memang bersifat unik. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dianggap bersifat sinambung atau continuous, sementara komunikasi verbal didasarkan pada unit-unit yang terputus-putus atau ketidaksinambungan atau discontinuous. Komunikasi nonverbal baru berhenti bila orang yang terlibat di dalamnya meninggalkan suatu tempat. Tetapi selama tubuh, wajah, dan kehadiran kita masih dapat dipersepsikan oleh orang lain atau diri kita sendiri, berarti komunikasi nonverbal tetap terjadi. Tidak sama halnya dengan kata-kata dan simbol dalam komunikasi verbal yang mempunyai titik awal dan akhir yang sudah pasti. Perbedaan selanjutnya terkait dengan dipelajari dan dipahami secara alamiah, di mana jarang sekali individu yang diajari cara berkomunikasi secara nonverbal. Biasanya individu mempelajarinya dengan cara mengamati dan mengalaminya sendiri. Bahkan ada yang berpendapat bahwa seorang manusia terlahir dengan naluri-naluri dasar nonverbal. Sebaliknya, komunikasi verbal adalah sesuatu yang memang harus dipelajari. Perbedaan selanjutnya terkait dengan pemrosesan dalam bagian otak sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini mengacu pada pendekatan neurofisikologis, melihat perbedaan dalam proses stimuli verbal dan nonverbal pada diri manusia. Pendekatan ini menjelaskan bahwa kebanyakan stimuli nonverbal diproses dalam bagian otak sebelah kanan, sedangkan stimuli verbal yang memerlukan analisis dan penalaran diproses dalam bagian otak sebelah kiri. Dengan adanya perbedaan pemrosesan ini, maka kemampuan tiap orang untuk mengirim dan menerima pesan tentu akan berbeda pula. Lebih lanjut, simbol verbal biasanya dianggap lebih penting daripada simbol nonverbal karena simbol verbal lebih dapat mengungkapkan suatu ide atau pesan ataupun gagasan kepada orang lain. Adapun aturan penggunaan simbol verbal ini tentu jelas karenanya dianggap lebih penting karena tadi bahwa simbol verbal bersifat universal. Sementara itu di sisi lain komunikasi nonverbal lebih sulit kita untuk mengontrolnya karena lebih cenderung terjadi secara refleks maupun spontan.
Kemudian simbol nonverbal sendiri dianggap lebih pribadi dan tidak umum dibicarakan karena ini menyangkut pada kepribadian ataupun kebiasaan seseorang komunikan. Adapun teori yang mendasari komunikasi verbal, yakni ada yang disebut dengan nature approach atau pendekatan natural. Pendekatan natural atau pendekatan alami beranggapan bahwa sejak lahir orang telah membawa seperangkat struktur bahasa. Dengan demikian, kemampuan berbahasa merupakan pembawaan yang bersifat alamiah dan universal menurut teori ini. Sementara teori lainnya, yakni adalah pendekatan nurtural, di mana pendekatan ini berpendapat bahwa bahasa merupakan hasil pembelajaran sosial dan kultural dan bukan merupakan sesuatu yang alamiah maupun universal, sehingga dengan kata lain bahwa relativitas kultural harus menjadi pertimbangan penting dalam studi mengenai bahasa. Teori berikutnya yakni teori fungsional tentang bahasa yang disebut juga sebagai general semantics, di mana general semantics ini berusaha mengungkapkan hubungan antara bahasa dan realitas dengan suatu asumsi bahwa bahasa itu harus merupakan refleksi dari realitas. Asumsinya adalah bahwa the world is not the thing, karenanya kata dianggap sebagai abstraksi dari realitas. Selanjutnya, general semantics ini memandang bahwa kata harus sedekat mungkin dengan realitas yang direfleksikannya. Hal ini disadari sebagai suatu hal yang sulit mengingat kata merupakan suatu konsep yang statis dalam waktu yang panjang, sedangkan realitas selalu dalam kondisi yang berubah. Dengan demikian, untuk memahami apa-apa yang menjadi kajian general semantics, maka terlebih dahulu mempelajari sifat-sifat simbol dan bagaimana simbol-simbol tersebut digunakannya. Teori yang keempat ada yang disebut dengan konstruktivisme atau perspektif pesan dalam bahasa, di mana konstruktivisme ini mengemukakan bahwa bahasa telah distrukturkan sebelum disampaikan melalui apa yang disebut dengan kognisi sosial. Dengan kognisi sosial ini, orang menyusun atau membentuk kesan untuk kepentingan strategi pesan. Oleh karenanya, menurut teori ini, individu dengan kecakapan bahasa yang lebih baik akan mampu menyusun pesan secara lebih tepat dan jelas kepada berbagai jenis orang dalam berbagai situasi yang spesifik. Dan berikutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbahasa. Yang pertama adalah faktor fisiologis, ini berkaitan dengan fungsi fisik yang dimiliki oleh individu dalam berkomunikasi. Kemudian faktor lainnya tentu faktor kognitif, di mana setiap individu yang berbicara atau setiap manusia yang melakukan proses komunikasi ini dipengaruhi oleh kognisi yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga kemahiran maupun kemampuan komunikasi setiap individu bisa saja berbeda. Kemudian faktor lainnya adalah kemahiran berbahasa. Ini berkaitan dengan perkembangan individu dalam meningkatkan keterampilan-keterampilannya menstrukturkan suatu pesan melalui bahasa-bahasa tertentu. Dan berikutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbahasa. Yang pertama adalah faktor fisiologis, ini berkaitan dengan fungsi fisik yang dimiliki oleh individu dalam berkomunikasi. Kemudian faktor lainnya tentu faktor kognitif, di mana setiap individu yang berbicara atau setiap manusia yang melakukan proses komunikasi ini dipengaruhi oleh kognisi yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga kemahiran maupun kemampuan komunikasi setiap individu bisa saja berbeda. Kemudian faktor lainnya adalah kemahiran berbahasa. Ini berkaitan dengan perkembangan individu dalam meningkatkan keterampilan-keterampilannya menstrukturkan suatu pesan melalui bahasa-bahasa tertentu. Lebih lanjut, bahasa dipandang sebagai suatu institusi sosial, di mana bahasa itu merupakan sesuatu yang dirancang, dimodifikasi, dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kultur ataupun subkultur yang terus-menerus berubah. Oleh sebab itu, bahasa dari budaya yang satu berbeda dengan bahasa dari budaya yang lainnya.
Alasan yang ketiga adalah tabu yang menyangkut tata susila, yang membuat orang berusaha untuk menghindari penyebutan kata-kata yang menyangkut seks, kutukan, serta nama-nama berbagai bagian dan fungsi tubuh manusia. Misalnya saja, banyak bagian tubuh manusia yang namanya tidak disebutkan seperti yang dipikirkan dan kemudian disebut dengan menggunakan istilah lain yang secara sosial lebih dapat diterima. Karenanya, suatu bahasa itu memiliki suatu dimensi sosial, dan salah satu cara terbaik untuk mempelajari bahasa pada umumnya dan dimensi sosial dari bahasa pada khususnya adalah dengan memusatkan perhatian pada tabu dan eufemisme. Makna tabu dalam tata bahasa mengacu pada perilaku verbal yang terlarang di masyarakat karena sebab-sebab yang bisa saja tidak selalu jelas gitu ya, dan umumnya karena penyebabnya agak kabur dan tampaknya tidak rasional. Bila berpikir tentang tabu, orang seringkali membayangkan masyarakat primitif yang menyediakan hukuman bagi mereka yang mengucapkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan tertentu yang dianggap terlarang di masyarakat. Tetapi tabu bahasa bersifat universal. Semua bahasa dan semua kelompok masyarakat mempunyai tabu bahasa yang terlekat dalam struktur sosial mereka. Kemudian Stephen Ullman pada bukunya yang berjudul Semantics mengatakan bahwa ada 3 sumber tabu bahasa yang umum. Yang pertama adalah tabu yang bersumber pada ketakutan. Contohnya orang yang takut dihukum Tuhan ketika menyebutkan hal-hal yang dianggap sebagai suatu pamali gitu ya. Kemudian faktor lainnya karena tabu yang menyangkut rasa sungkan atau delicacy. Hal ini terpusat pada penghindaran topik-topik yang tidak menyenangkan, seperti pembicaraan mengenai topik-topik yang menyangkut kematian mungkin, atau suatu penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya ketika kita menyinggung seseorang yang menderita keterbelakangan mental, maka tentu kita akan mengganti bahasa dengan istilah keterbelakangan mental dibandingkan dengan menyebutnya, mohon maaf, idiot misalnya. Adapun yang dimaksud dengan rasisme ini merujuk pada penggunaan istilah-istilah yang bernada menghina. Ini digunakan oleh kelompok mayoritas untuk merendahkan kelompok lainnya. Sementara seksisme ini penggunaan istilah-istilah untuk merendahkan suatu jenis kelamin tertentu, dan biasanya paling banyak korbannya tentu adalah wanita. Dimensi sosial lainnya dari suatu bahasa ada yang disebut dengan rasisme dan seksisme bahasa. Selanjutnya, selain memiliki dimensi sosial, suatu bahasa tentu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, di mana dalam penggunaannya komunikasi verbal biasanya porsinya itu hanya 35% dari keseluruhan aktivitas komunikasi, yang mana ini tentu disebabkan oleh sejumlah keterbatasan. Dan keterbatasan bahasa tersebut yang pertama karena keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kemudian juga keterbatasan yang mana sebagian kata bisa bermakna ambigu dan tentu saja kontekstual. Juga sebagian kata juga mengandung bias budaya.